Indonesia sudah ditakuti banyak negara. Ngapain Prabowo ajukan anggaran jumbo 129T? Ditulis oleh Ronindo di siwa.com. Sebenarnya pekerjaan Menhan saat ini diringankan. Kok diringankan? Persoalannya adalah Indonesia kini ditakuti banyak negara. Jadi ngapain Prabowo sebagai Menhan mengajukan anggaran jumbo untuk pertahanan negara? Wong Indonesia saja sudah ditakuti. Terlihat seolah visi Presiden Soekarno itu terwujud, menjadi negara besar sekaligus ditakuti, dan ambisi Prabowo yang dipakai saban kampanyenya. Hasrat untuk diakui dan ditakuti banyak negara tentunya akan menggenjot kewibawaan sang Menhan. Sayangnya ada puluhan negara dan bertambah terus menjadi takut ke Indonesia bukan karena sistem pertahanan militer yang mumpuni. 2 hari lalu muncul berita bahwa Indonesia lockdown oleh 59 negara. Bahkan, negeri jiran pun takut dengan negara kita. Hebat bukan? Jawabannya pasti sudah bisa ditebak. Adalah COVID-19 yang membuat negara kita ditakuti. Tapi penulis mencoba untuk serius di bagian selanjutnya. Prabowo memang lagi memasuki masa jaya di era Kabinet Indonesia Maju. Dari media dilaporkan Prabowo Subianto adalah salah satu menteri yang paling populer dan kinerjanya sangat memuaskan. Bahkan mengalahkan menteri-menteri senior Jokowi. Entah apa tolak ukurnya, tapi begitulah. Dengan kondisi di atas angin inilah Prabowo sebagai Menhan pada Juli lalu mengajukan anggaran pertahanan di bawah kementerian dengan jumlah yang tak main-main, sebesar 129,3T. Wow, alamat bikin negara ngutang lagi nih. Jadi Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran APBN terbesar di tahun 2020, yakni sebesar 131 triliun. Angka ini malah meningkat dari anggaran tahun lalu yang sebesar 110 triliun. Lalu dalam kebijakan pemerintah refocusing anggaran Menhan Prabowo berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020, anggaran Kemenhan kini menjadi 117 triliun. Nah, begini, kalau untuk anggaran kesejahteraan bagi prajurit perlu dan sangat penting untuk diperjuangkan. Tapi kalau alokasi anggaran itu hanya untuk pemenuhan ambisi, untuk shopping dari luar negeri seperti yang heboh waktu lalu dan gencar dilakukan Menhan, mending coba ditahan dulu. Selain dalam negeri, juga memproduksi alutsista yang tak kalah dengan luar negeri. Kenapa nggak memprioritaskan untuk dalam negeri dulu? Meninjau angka yang disetujui oleh Presiden, kesannya ada pemangkasan tapi lagi-lagi belum signifikan. Apakah memang urgent sekali untuk pertahanan negara? Presiden pernah mengingatkan agar jangan terus belanja alutsista ke luar negeri, bukan? Negara kan tahu sendiri sedang melakukan pengetatan atau efisiensi anggaran. Bahkan, Menkau sendiri mengumumkan open getatan anggaran di beberapa kementerian karena dampak ekonomi, karena pandemi ini sangat dahsyat. Sayangnya Presiden bahkan bukan hanya merestui tapi ikut menambah anggaran Kemenhan itu dibanding tahun lalu menjadi 117T. Kok bukan dipangkas dan malah menambah? Itu sangat lumayan. Presiden Jokowi adalah pihak yang seharusnya berwenang untuk melakukan pemangkasan. Beliau sebetulnya sudah menunjuk sense of crisis dengan melakukan pemangkasan atau pemotongan anggaran di sejumlah kementeriannya. Tapi pertanyaannya, kenapa kok nggak imbang? Apakah Presiden mengkhawatirkan pertahanan negara itu menjadi kedodoran karena pandemi? Ini tentunya tidak beralasan karena semua negara lagi rempong dan sibuk dengan urusan COVID-19, yang menjadikan negara-negara adidaya pun jadi kedodoran. Apakah ini menyangkut deal-dealan politik seolah Presiden ingin memberikan dukungan ke Prabowo sebagai kentum Gerindra atas balas jasanya Prabowo mendukung anak dan menantu Presiden untuk maju pilkada? Tentunya penulis melihat seharusnya nggak ke arah itu dan berharap tak terjadi demikian. Tapi kondisi saat ini menunjukkan bahwa ekonomi negara kita terdampak besar ke depannya oleh COVID-19 dan masih belum mereda. Jadi, bagi penulis, Presiden dan Menkau harus meninjau ulang urgensi dan anggaran Kemenhan itu agar bisa dipangkas secara signifikan lagi. Indonesia toh sudah ditakuti banyak negara saat ini. Prabowo nggak perlu keluar negeri untuk belanja pula. Karena nanti kalau keluar negeri jangan-jangan kena cekal.
Tapi ya, sekali lagi Prabowo juga seharusnya menunjukkan sense of crisis dengan ikut merevisi anggaran yang saat ini seolah-olah kok jor-joran malah di tengah pandemi. Kalau Prabowo ingin menuai simpati dan memuluskan jalan menuju kursi kepresidenan, maka seharusnya dia berpihak ke rakyat yang mengalami dampak secara ekonomi. So, mari kita lihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Apakah Kemenhan mau merevisi anggaran? Atau mereka malah jadi kementerian yang paling bocor? Ingat, salah transfer waktu lalu yang nilainya fantastis. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.